Kita nggak tega lihat Palestina, tapi kita bisa apa? Gimana kalau ternyata kita yang bukan sesuatu ini, ternyata kita tuh bisa loh melakukan sesuatu yang besar yang bisa menuntaskan masalah Palestina ini. Nah, kalau ini menjadi sebuah pertanyaan teman-teman, maka selamat. Artinya teman-teman itu adalah manusia. Karena ada orang yang dia lihat juga mungkin FYP ya di sosmednya, kengerian-kengerian di Palestina itu, dan dia cuma mungkin ngeri, terus scroll lagi. Menurut saya itu sekedar orang yang bukan manusia. Karena manusia itu, kalau manusia tuh lihat kengerian di Palestina, di Gaza, itu minimal dia harusnya punya simpati dan empati. Maka kalau misalkan ini menjadi pertanyaan teman-teman, ini adalah tanda bahwa teman-teman itu adalah manusia. Gitu. Nah, gimana sih menjawab ini? Bener nggak sih kita benar-benar nggak bisa apa-apa? Karena ya kita tahu untuk Palestina ini kayaknya sudah semua cara tuh dilakukan. Donasi udah, gitu, bantuan, galang dana, aksi, bikin aksi, kita ngumpul bareng-bareng menyatukan semangat, terus mungkin program edukasi, dan bahkan sampai perlawanan militer pun kan sudah ya sama teman-teman kita di sana, sama Hamas, sama Fatah gitu. Hamas itu kan lebih benar-benar ke fisik ya, secara strategi militer, senjata gitu. Kalau Fatah itu kan mereka sudah mainnya diplomasi gitu, diplomasi. Jadi kita lawan dengan kekerasan sudah ada perlawanan. Dengan diplomasi juga sudah sangat sering dilakukan gitu. Tapi berhenti enggak berhenti. Jadi apalagi sih yang belum? Mungkin ini yang melatar belakangi adanya pertanyaan itu, kita bisa apa sih? Ya kita yang berada di Indonesia ini kan nggak ada tuh perlawanan secara militer, kita nggak ada ya. Ya apalagi kita yang berada di Indonesia ya, kita sebagai warga biasa ya, kita tidak memiliki sumber daya apapun sebagai diri pribadi ini untuk dengan tangan kita, dengan nggak ada yang bisa kita pergunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Maka ya betul, kita bisa apa gitu. Nah, ternyata gimana kalau ternyata kita yang bukan sesuatu ini, ternyata kita tuh bisa loh melakukan sesuatu yang besar yang bisa menuntaskan masalah Palestina ini. Gitu. Dan bagaimana kalau misalkan sesuatu yang besar itu lebih besar daripada serangan fisik, lebih besar daripada diplomasi, lebih besar dari apapun, karena memang inilah solusinya gitu, yang benar-benar bisa menuntaskan. Gimana kalau kayak gitu? Pasti kan menarik ya, pasti kalau misalkan kita dapat poinnya ya pasti kita akan lakukan kan gitu, demi membebaskan saudara-saudara kita di Palestina gitu. Oke. Pertama-tama kita harus tahu dulu siapa yang kita hadapi ini ya, yang melakukan kekejaman ini. Kita harus tahu dulu siapa sih ini, apa sih ini gitu. Oke. Selama ini kita mungkin tahunya ada bangsa Yahudi, dia pindah ke wilayah Palestina dan mendirikan negara namanya Israel gitu. Dan sekarang tuh yang beredar ya Israel versus Palestina, atau Israel menyerang Palestina, Israel menjajah Palestina gitu. Jadi kita fokusnya di Israel yang dihadapi
gitu. Ternyata bukan cuman sekedar Israel aja yang menjadi musuh, yang menjadi lawannya Palestina tuh, atau ya kita bisa katakan yang menjadi musuh kita nih terkait konflik Palestina ini. Karena faktanya ini informasi yang sudah umum sekali ya, Israel itu dia sangat didukung oleh Amerika, oleh Italia, oleh Prancis, oleh Inggris, dan negara-negara lain di Barat. Itu mereka senantiasa mensupport Israel ini gitu. Bahkan sebetulnya mungkin ini berupa kesimpulan saya pribadi berdasarkan apa yang sudah saya dapatkan ya, informasi yang sudah saya dapatkan, sehingga masuklah ke kesimpulan ini gitu ya. Dan sekedar sebagai rekomendasi, informasi yang akurat yang saya yakini gitu, itu ada di Ustadz Hussein Gaza dan juga Ustadz Felix Xiao. Itu dua sumber yang sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman kalau pengen tahu nih Palestina itu seperti apa gitu. Ya banyak sumbernya banyak. Cuman kalau bagi saya yang dengan segala keterbatasan saya mampu mencerna apa yang disampaikan dengan banyaknya sumber, mengkerucut pada dua tokoh ini gitu, Muhammad Hussein Gaza sama Ustadz Felix Xiao. Gitu, ini yang saya rekomendasikan, dan sehingga saya memiliki kesimpulan pribadi sih ini gitu. Jadi yang dilawan oleh Palestina, yang dihadapi oleh Palestina itu adalah Israel yang dibantu oleh Amerika, oleh Prancis, Inggris, Italia, dan mungkin beberapa negara lainnya gitu. Ada banyak, karena kan mereka ini sebagai negara-negara yang ya adidaya ya, yang dia punya power gitu. Dan mereka tuh memiliki negara lain yang mengikutinya gitu loh. Ya katakanlah negara-negara di Arab itu kenapa nggak bisa menyelesaikan konflik ini, kenapa mereka nggak ikut melawan secara militer ke Israel gitu, mengirimkan bala bantuan militer melawan tentaranya Israel. Bahkan kan dulu waktu ada peperangan dari Israel lawan Iran juga kan, serangan Iran tuh ditahannya tuh oleh salah satu negara Arab gitu. Mereka kubunya di sana gitu. Nah mungkin itu nanti akan saya bahas kemudian. Yang mau saya bahas dulu tuh ini, jadi ini si negara-negara ini plus organisasi PBB gitu. Jadi selain negara-negara tadi ditambah organisasi yang namanya PBB ini gitu. PBB ini pun sebetulnya yang saya cermati, sebatas yang bisa saya pahami, ini mereka tuh satu kubu, satu kelompok dengan Israel, dengan misinya ini untuk membantai Palestina ini ya gitu, untuk menjajah Palestina ini gitu. Jadi itu yang kesimpulan yang bisa saya dapatkan. Inilah yang kita hadapi. Jadi bukan sekedar satu negara, bukan dua negara, tiga negara, bahkan beberapa negara yang dia tuh adidaya, bukan negara sembarangan di dunia tuh yang mungkin klasemen teratas lah dengan segala sumber daya dan kekuatannya, pengaruhnya, politiknya, ditambah organisasi PBB-nya. Ini mereka tuh satu kelompok. Itu maka bagi saya pribadi, saya lihat kalau ada satu negara membantu Palestina itu nggak cukup. Ini secara matematis ya, itu nggak cukup. Karena yang dihadapinya yang tadi itu mungkin kekuatan terbesar dunia saat ini berkumpullah di sana gitu.
gitu. Bisa nggak kita lawan yang kayak gitu? Jadi nggak bisa dilawan oleh satu negara, oleh dua negara, bahkan tiga negara saja gitu. Kita lihat nih, polisi itu dipersenjatai, minimal dia pakai handgun ya, pistol lah gitu, dia pistol. Karena yang akan dihadapi oleh seorang polisi ya minimal ya kayak begal gitu, kayak copet gitu, kriminal-kriminal, mafia dan lain sebagainya, yang mereka tuh sangat berpotensi memiliki senjata gitu, entah itu bawa parangkah atau bahkan bawa pistol juga gitu. Maka dari itu lawannya harus minimal sepadan. Penjahatnya bawa senjata, maka polisinya juga harus bawa senjata. Makanya polisi itu dipersenjatai ya minimal handgun lah gitu, pistol gitu, karena untuk menyelesaikan musuh yang memiliki kekuatan. Jadi harus seimbang. Coba kalau misalkan ini ada begal nih 2-3 orang, udah begal tuh udah dia pokoknya kalau bahkan mungkin dapat nggak dapat itu bacok aja gitu, nggak peduli nyawa korbannya. Kalau polisinya cuman dikasih pentungan dan modal untuk negosiasi atau diplomasi, habis tuh polisi gitu ya. Maka dari itu polisi dikasih pistol, karena ketika begalnya itu bawa parang, polisinya bawa pistol, udah kan gitu, untuk menyelesaikan itu. Jadi memang harus sepadan. Maka kekuatan macam apa sih yang sepadan dengan yang tadi tuh Amerika, PBB dan kawan-kawan gitu, yang dia harus datang dari Islam, karena kan ini untuk membebaskan Al-Quds ya, membebaskan Palestina gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat sejarahnya teman-teman, sejarah peradaban manusia gitu, Islam itu ternyata pernah loh memiliki kekuatan semacam tadi gitu. Secara daerah teritorinya sangat luas gitu, bahkan ada yang mengatakan 2/3 dunia itu dikuasai oleh sebuah entitas muslim gitu loh, entitas Islam gitu. Secara politiknya juga sangat luas, sangat mendunia gitu. Ada yang bilang dulu tuh bukan kayak kita sekarang dari Sabang sampai Merauke, tapi dari Maroko sampai Merauke gitu loh. Itu adalah entitas daulah Islam lah, apapun namanya. Karena kalau kita lihat di literasi sejarah, ada yang bilang ini tuh imamah, ada kesultanan, ada kekhilafahan, ada daulah gitu, apapun namanya. Yang jelas ini tercatat dalam sejarah, ini adalah sebuah entitas yang sangat besar gitu. Karena memang kayak semacam kerajaan-kerajaan, kan ada ya dulu kesultanan Aceh, kesultanan Samudra Pasai, katanya sih Sumatera Pasai yang nama yang betul katanya ya. Cuman nggak tahu kenapa menjadi di literasi sejarah itu jadi Samudra Pasai. Kesultanan Mataram, dan banyak sampai di India ada kesultanan, ada dulu ada kesultanan Mamluk gitu, ada kesultanan, banyak kesultanan tadi. Ya kalau bisa kita gambarkan ya itu adalah karena kan dulu nggak ada negara ya, tapi itu levelnya tuh kayak negara. Kesultanan tadi itu kayak negara lah gitu. Kesultanan Aceh tuh ya memang kayak negara gitu, dulu tuh kayak gitu. Nah, kesultanan Islam ini itu berada pada entitas yang lebih besar lagi. Maksudnya tuh kesultanan ini berada di bawah sebuah kepemimpinan lagi, yang itu namanya itu tadi kedaulatan, daulah Islam gitu, atau kekhilafahan Islam, atau imamah Islamiyah gitu. Ada beberapa nama memang gitu.
Nah ini tuh sangat besar. Jadi negara-negara Islam katakanlah ya gitu, atau kesultanan-kesultanan dulu gitu, itu cukup besar, padahal besar ya gitu, kesultanan-kesultanan itu besar. Nah ini di atasnya itu ada lagi kepemimpinan yang mereka tuh memiliki ketaatan gitu kepada si pemimpinnya lagi gitu. Dan itu tercatat yang terakhir itu di Utsmani ya, sekarang Turki. Dulu tuh namanya Utsmani. Jadi di literasi sejarah tuh ada yang menyebutkan ini dinasti Ottoman atau dinasti Utsmani, ada yang bilang gitu, atau Kesultanan Utsmani, ada juga Kekhilafan Utsmani, ada juga Daulah Utsmaniyah gitu. Ya itu banyaklah versi nama, silahkan teman-teman mau pakai yang mana gitu. Yang jelas ini adalah entitasnya gitu ya, entitas yang menjadi pokok bahasan saya itu adalah entitasnya. Entitasnya ini pernah ada gitu, yang membawa berbagai macam banyaknya kesultanan di bawahnya gitu loh. Dan ini secara sejarah ini mereka tuh sangat kuat itu, banyak peperangan dari, jadi memang si kedaulatan ini ya namanya kehidupan ya, peperangan itu selalu terjadi di setiap zaman ya. Jadi kesultanan ini itu melawan Romawi, melawan Persia gitu dulunya tuh, dan itu kuat banget. Dan kalau misalkan kita tarik sejarah ini memang dari zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW itu mendirikan kedaulatan ini di Madinah yang sebelumnya namanya tuh Yastrib. Nah ini cikal bakalnya. Jadi Madinah, dan itu meluas sampai ada namanya tuh dinasti dinasti Umayyah atau Kekhilafan Umayyah atau kedaulatan Umayyah gitu. Dari Umayyah itu ke Abbasiyah, dari Abbasiyah terakhir itu ke Utsmaniyah gitu, atau Utsmani gitu. Jadi ini memang secara apa ya namanya ya, kalau misalkan kita tarik sejarah ya ini nyambung. Memang sebuah entitas yang didirikan awalnya itu oleh Rasulullah SAW gitu, dan terbukti inilah yang memang mampu menyelesaikan konflik di Palestina secara sejarah dari dulu gitu. Dan memang Utsmani ini dia sudah hancur di Perang Dunia ke-1, tidak ada lagi gitu Utsmani. Kelanjutannya itu sudah tidak ada lagi, maka lahirlah dari situ negara-negara kecil-kecil yang seperti sekarang gitu. Turki jadinya cuma Turki aja, sama Arab tuh udah jadi bukan lagi berada di bawah entitas yang sama gitu, sudah berbeda gitu. Yaman, Qatar, dan kita juga lahir menjadi negara-negara Malaysia, Indonesia gitu. Maka kesimpulan yang saya cermati lagi ya, untuk melawan musuh Palestina yang tadi di awal saya sebutkan, ya Amerika dan kawan-kawan dan PBB dan lain sebagainya, maka secara sejarah tuh ya ini lawan yang sebandingnya tuh ini. Dimana kalau misalkan kita sekarang negara gitu ya, Indonesia sama Malaysia sama Arab sama Turki dan lain sebagainya, negara-negara yang memang Muslim gitu, itu berada lagi di sebuah entitas yang lebih besar gitu, yang menyatukan negara-negara ini, sebagaimana kayak Utsmani atau Abbasiyah atau Umayyah atau yang sebelumnya. Maka ini sepadan gitu. Tetap ada, maksudnya tetap ada, negara-negara itu tetap ada, tapi ada entitas lagi yang lebih besar gitu. Dan ini kayak utopis ya, kayak ya mustahil, kapan, gimana sih ini. Tapi yang minimal yang bisa kita lakukan adalah mendalami ini gitu loh.
silakan rinciannya teman-teman bisa cari sendiri, bisa pelajari sendiri. Dan kalau misalkan teman-teman sudah sangat paham tentang ini, itu di-share saja gitu, di-share ke teman-teman yang lain gitu, sampai akhirnya entitas ini tuh terbentuk. Karena memang untuk membentuk sebuah entitas seperti ini tuh membutuhkan banyak orang. Ya, kita muslim ada 2 miliar di dunia, ya mungkin sebagian besarnya itu harus memahami ini, sampai gak cuman kita yang siapa sih kita gitu, sampai elit-elit politik di setiap negeri yang muslim itu tersadar gitu, sama-sama memahami ini, yang kemudian setuju untuk melahirkan kembali entitas seperti ini gitu. Dengan demikian, kalaupun dengan diplomasi, entitas sebesar ini itu suaranya sangat kuat loh. Bahkan mungkin tidak perlu adanya peperangan lagi. Dengan diplomasi saja, karena entitasnya sangat besar dan kuat, itu sudah cukup clear ketika mereka setuju. Mereka musuh-musuh kita itu setuju kan, gitu. Bahkan tanpa peperangan bisa selesai, gitu sih.